Yap, aura pencitraan dari Pak Mulyono memang sangat-sangat kuat, sangat kental, bahkan sampai sholat pun tidak terlepas dari kamera, seolah-olah ingin membuat sinetron. Nah, inilah yang membuat para netizen sangat geram dan tidak pernah berhenti untuk memberikan tohokan-tohokan mautnya untuk Pak Mulyono. Seperti video yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana beragam komentar yang sangat luar biasa dari netizen, yang tentunya bisa membuat para ternak Mulyono kepanasan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen ataupun parodi yang dilakukan cukup menghibur dan mencerdaskan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang masih berpikir normal. Tidak seperti para termul yang hanya berpikir mengenai soal isi perutnya, bukan masa depan bangsa ini. Untuk itu langsung saja ke video. Kalau Pak Jokowi jadi pesulap, trik sulap apa yang dia bisa lakukan? Dia pasti jago sulap uang rakyat jadi uang makan koruptor. Justru inilah yang ingin saya tanyakan. Justru inilah yang ingin saya tanyakan. Kita tahu ya, Raja Ampat itu merupakan destinasi wisata kelas dunia. Lah kok bisa ada tambang di situ? Coba. Ya, kalau mau jangan tambang nikel, ganti dengan tambang petualangan. Ya, biar dari tebing ke tebing itu dikasih tambang. Jadi semakin memberikan tantangan kepada para wisatawan, kepada para petualang. Itu kan bagus dan tidak merusak lingkungan. Nadiem, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. perbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Iya, iya. Kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan. Ini toh maksud anggarannya diperbesar. Nadiem Makarim di pusaran dugaan korupsi laptop triliunan rupiah. Nadiem Makarim di pusaran kasus pengadaan laptop Chromebox 9,9 triliun. Ini anggarannya diperbesar dulu. Besok dilanjutkan sama presiden berikutnya. Enak sekali ngomongnya tanpa beban. Terus yang nanti diusut kalau kena kasus presiden yang sekarang, Anda cuci tangan karena sudah pensiun, sedangkan Anda yang ACC, sedangkan Anda yang menyuruh, sedangkan Anda yang punya program untuk memperbesar anggaran itu tadi. Ya Nadiem, Nadiem. Ini penceboknya, penjilatnya Mulyono mana paham informasi seperti ini. Pokoknya baik aja deh, mulus aja deh. Kalian jadi korban, kalian jadi rakyat jelata yang diinjek-injek sama baginda Anda nggak ngerasa. Ini loh, dalam dunia pendidikan pengadaan laptop untuk anak-anak Anda yang sekolah aja dimakan buat bancaan 9,9 triliun. Anak Anda kebagian apa? Anda sebagai buzzernya, Anda sebagai penceboknya, Anda sebagai penjilatnya yang selalu muncul di kolom komentar membaik-baiki citranya Jokowi. Anda dapat apa? Dapat saweran 10.000, dapat bansos. Selamat,
Anda menjadi buzzer, dungu, dan tolol. Penikmat utama dari keserakahan Presiden Jokowi ketika memimpin adalah Bapak Prabowo Subianto. Penikmat utama. Dengan keserakahan Jokowi memimpin itulah Bapak Prabowo Subianto dihantarkan menjadi presiden. Dengan memanfaatkan yang namanya Gibran Rakabuming Raka, anaknya Presiden Jokowi ketika menjabat, menjadikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Dengan memanfaatkan kekuasaan Presiden Jokowi, Mahkamah Konstitusi dijebol, ya, dijadikan legitimasi politik untuk membenarkan setiap kecurangan yang terjadi di pemilu dan pilpres 2024 kemarin. Kini para purnawirawan jenderal itu berkirim surat kepada DPR dan MPR meminta Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari wakil presiden. Pemberhentian presiden dan wakil presiden itu harus didasarkan pada pelanggaran sumpah jabatan, pengkhianatan terhadap negara, dan melanggar konstitusi, dapat dimakzulkan. Tetapi kalau alasan karena keserakahan Jokowi, karena pimpinan Jokowi, atau karena masa lalu Jokowi, maka saya mau katakan kepada Anda para purnawirawan jenderal, penikmat utama dari keserakahan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo Subianto. Dan jangan Anda mengalihkan konsentrasi kita kepada wakil presiden, ya, yang bertanggung jawab terhadap rakyat yang miskin di Republik ini, yang bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap rakyat yang nganggur, yang bertanggung jawab terhadap ekonomi yang carut marut, yang buat kita makin menderita, adalah presiden. Kenapa kita tidak fokus mengawal presiden untuk membenahi Indonesia? Pidato-pidato presiden di setiap pembukaan acara atau di atas podium hanya menghamburkan optimisme. Kata-kata indah yang diucapkan, senang kita mendengar, tapi faktanya zero. Tidak ada upaya konkret yang menunjukkan negara ini mengalami sebuah lompatan perbaikan secara ekonomi yang punya efek jerah kepada rakyat. Paling tidak pendapatannya meningkat. Kalau kemudian tradisi politik balas dendam atau antar kelompok ini dijadikan sebuah tradisi politik dalam kontestasi politik kenegaraan kita, yang korban adalah rakyat, Anda berkompromi bagaimana menjatuhkan Gibran dan siapa yang didorong untuk kemudian menjadikan wakil presiden, kemudian siapa yang menggantikannya dan siapa yang dapat keuntungan, dan hanya Anda yang berkolusi, ya, dan bertukar kepentingan. Rakyat selalu menjadi korban. Tutup rapat-rapat, ya, seluruh kebobrokan 2024 itu, dan buka lembaran baru tentang Indonesia masa depan. Kawal Pak Prabowo agar memenuhi semua janji kampanyenya. Jangan hanya pidato-pidato kosong yang disampaikan kepada kita hanya untuk menyenangkan telinga kita. Sudahi semua itu, ya. Mari bangun Indonesia dengan politik yang beradab. Mari bangun Indonesia dengan tradisi musyawarah, ya, dan kedepankan nilai-nilai agama. Jangan berpolitik dengan cara-cara kotor, ya. Siapapun Anda, pangkat jabatan Anda atau apapun yang Anda pernah pegang, jabatan apapun, tidak menjamin Anda jujur, tidak menjamin Anda benar. Semua itu ditunjukkan dari sikap dan itikat Anda. Dan yang terpenting, cara berpikir Anda tentang negara ini harus baik. Guys, itu Opung Luhut kemana itu? Nggak pernah nongol-nongol itu Opung Luhut. Opung Luhut, kemana itu? Tidak nongol-nongol. Hai Luhut, kawan kau itu Jokowi sedang banyak masalah. Tak bisa tidur, tak bisa makan, tak enak berak, badan gatal-gatal. Itu kawan kau, tolonglah tolong kawan kau. Jangan makan gaji buta kau. Kau sudah korupsi banyak sekali uangmu di mana-mana, ya kan, sudah menguasai lahan Indonesia. Sekarang kau tak nongol-nongol. Pokoknya kawan-kawan, kita kawal terus itu Opung Luhut. Yang orang yang kalau dikritik ngusir orang, suruh pindah ke luar negeri. Itu kemana sekarang Opung Luhut? Luhut, muncullah kau. Jokowi sudah diambang kehancuran, Hut. Biji gandul.